Halo, selamat berjumpa kembali dalam The Insiders bersama saya Diana Dwika. International Monetary Fund atau IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada tahun ini dan akan meningkat menjadi 5,1% di tahun 2024 nanti. Dan sejalan dengan hal itu, Kaswa hadir sebagai bagian dari Financial Technology atau Fintech di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi di tanah air. Kaswa merupakan fintech yang mendukung perkembangan UMKM di Indonesia dengan mekanisme peer-to-peer financing syariah atau berbasis syariat Islam. Untuk mengetahui lebih jauh tentang mekanisme peer-to-peer financing syariah tersebut, kita akan mengulasnya dengan Head of Marketing Kaswa, Mas Ahmad Syaugi. Halo Mas Syaugi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Ini seru sekali, kita akan membahas mengenai investasi gitu ya. Anak-anak muda sekarang itu sudah banyak sekali yang tertarik dengan investasi, tapi jenisnya juga banyak ya Mas ya. Kalau yang tadi disebutnya peer-to-peer financing, kemudian ada juga yang micro financing, kemudian ada juga crowdfunding. Nah, kalau yang peer-to-peer financing ini seperti apa, Mas? Baik, secara sederhana peer-to-peer financing ini bisa dilihat ada dua bagian gitu. Yang pertama itu ada user yang di mana mereka punya dana dingin kemudian ingin diproduktifkan. Di sisi lain ada pihak yang memang membutuhkan pendanaan. Kozwa hadir di tengah di antara keduanya, memberikan platform kemudahan supaya bagi masyarakat yang punya dana dingin bisa diproduktifkan, dapat keuntungan. Kemudian misalnya jika ada UMKM butuh kapital mau ekspansi bisnisnya bisa melalui Kozwa, nanti juga akan dapat pendanaan. Ini menarik sekali, dana dingin begitu ya. Soalnya mungkin masyarakat Indonesia selama ini selalu terkenal pekerja keras begitu ya, tapi tidak banyak yang akhirnya menginvestasikan dananya begitu. Nah, dan menariknya di sini Kaswa ini syariah begitu ya Mas ya. Syariat. Iya. Nah, ini apakah kita bisa bilang bahwa bisnis investasi syariah ini cocok begitu untuk masyarakat Indonesia? Baik, sesuai dengan fakta bahwa secara demografik bahwa Indonesia ini banyaknya ini ya Muslim, Benar. gitu. Satu itu cocok karena di Kozwa kami menghadirkan skema syariat yang sudah sesuai dengan fatwa dari DSN MUI. Namun selain itu dari masyarakat Indonesia itu membutuhkan platform investasi atau pendanaan kami menyebutnya yang aman, yang nyaman dan pasti dapat keuntungan. Kozwa hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat itu. Jadi kami berusaha untuk memberikan keuntungan kisaran 18% per tahun. Wow, kami itu besar sekali 18% per tahun. jika dibandingkan dengan produk keuangan lainnya ya. Kami juga memberikan keamanan gitu ya dengan berbagai sertifikasi seperti ISO 27001 bisa dibilang dan juga OJK pastinya. Kami sudah berlisensi dan diawasi oleh OJK. Baik, Mas, memang kalau kita bicara tentang investasi ada banyak sekali pilihan investasi begitu ya. Kita bisa bilang ada sukuk, kemudian ada deposito begitu. Nah, apa nih keunggulan-keunggulan yang bisa ditawarkan oleh Kaswa ini Mas untuk masyarakat Indonesia? Baik. Dari Kozwa kami menghadirkan keuntungan kurang lebih 18% ya, kisaran 18% per tahun jika kita boleh membandingkan dengan produk investasi lainnya seperti tadi sukuk atau reksadana atau deposito, itu kurang lebih keuntungannya 6% per tahun gitu ya. Jadi melalui kami di Kozwa P2P financing syariat 18% per tahun. Kemudahannya adalah selama setahun ada 12 bulan itu setiap pendana bisa dapat 1% gitu ya. Dan nanti sisanya akan di akhir masa tenor. Jadi 18% itu cukup tinggi gitu ya untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan resiko yang sudah terkelola di Kozwa. Ya, dan Kaswa ini sebenarnya hadir bukan tahun ini saja ya Mas ya, sudah dari tahun 2016. 2016, oke. Nah, kalau tadi ada pendana, ada debitur yang akhirnya menginvestasikan dananya di Kaswa. Nah, kemudian yang akan menggunakan dana ini sendiri siapa Mas? Dari yang akan menggunakan dana ini adalah dari dua ya, bisa dari teman-teman di UMKM, yang UMKM dan juga dari properti, bisa developer atau kontraktor gitu. Jadi ada dua. UMKM kami tidak membatasi industrinya, jadi sangat variatif gitu ya, mulai dari makanan, F&B, fashion bisa, craft bisa. Jadi memang tidak kami batasi selagi memang sudah sesuai dengan skema syariahnya itu. Baik lagi kami syariah yang kami hadirkan di Kozwa bukan hanya embel-embel saja, tapi kami berusaha untuk
mengimplementasikan skema syariat itu supaya memberikan kenyamanan, keamanan bagi para usernya dari sisi lender dan juga dari sisi borrower yang menerima pendanaan. Kenapa Kaswa akhirnya di sini juga mengallocate begitu ya dana dari debitur ini untuk UMKM atau real sector, Mas? Baik, secara skema bisnis P2P financing itu seperti itu. Jadi ada masyarakat yang memiliki dana dingin, kemudian diberikan pendanaan gitu ya melalui Kozwa, kemudian diterima oleh para bisnis-bisnis yang memang mau ada ekspansi gitu ya. Kenapa UMKM dan properti? Jika dimulai dari UMKM, UMKM itu punya peran besar di PDB Indonesia gitu ya. Jadi bisa dibilang tulang punggung dari PDB Indonesia gitu. Dan melalui UMKM ini Kozwa bisa memberikan kontribusi untuk mendukung mereka untuk berkembang, dan pastinya jika mereka berkembang, ekonomi Indonesia juga akan berkembang. Itu satu. Kedua, kenapa properti? Properti bisa dibilang sektor yang sangat bagus gitu ya. Sekarang ini banyak anak muda yang demand-nya tinggi terhadap rumah karena mereka mikirin rumahnya nanti di mana, masa depannya di mana gitu ya. Jadi demand-nya itu tinggi. Oleh karena itu kami juga masukkan salah satu produk kami itu di properti karena prospeknya itu bagus. Tapi mungkin ini banyak sekali ya pemirsa kita yang tertarik untuk menginvestasikan dana dinginnya begitu ya supaya lebih produktif di Kaswa. Tapi mereka juga pastinya bertanya-tanya nih, dari sisi keamanan bagaimana, pastinya harusnya ada filter begitu ya untuk para calon penerima dananya. Ini pasti ada filter yang sangat ketat dan supaya tidak ada gagal bayar begitu. Betul, betul. Satu hal yang pastinya akan dilihat oleh masyarakat adalah ini ada gagal bayar apa enggak ya? Iya. Itu ketakutan pertama, bagaimana risiko. untuk meminimalisir hal tersebut? Ya, di Kozwa hal pertama yang kami usahakan untuk mengelola risiko tersebut adalah ada yang namanya due diligence atau ada assessment di mana proyek yang masuk di Kozwa itu sudah melalui itu, gitu ya. Untuk memastikan bahwa proyek yang bisa didanakan itu punya kredibilitas yang tinggi, punya prospek yang bagus. Jadi untuk meminimalisir kemungkinan gagal bayar, gitu. Itu hal pertama, step pertama gitu ya. Step kedua itu kami memastikan juga dari industrinya gitu. UMKM, properti, mereka punya industri yang prospeknya bagus. Namun selain itu kami juga melihat dari sisi pengelolaan risikonya gitu ya. Seperti bisa dibilang melalui keamanan, itu sudah kami jamin juga sih, kurang lebih seperti itu. Ngomongin masalah keamanan ini penting banget ya Mas ya, karena sekarang fintech tuh marak sekali dan ya ini harus kita bahas lebih jauh lagi, lebih detail lagi di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih di The Insiders bersama Head of Marketing Kozwa, Mas Ahmad Syaugi. Kita lanjutkan perbincangan kita. Ini memproduktifkan dana dingin ya, menarik sekali. Dari 1 juta rupiah saja kita sudah bisa ikut investasi yang aman gitu. Ngomongin tentang aman nih Mas ya, fintech ini sekarang banyak banget begitu ya, dan pastinya ini juga meresahkan kalau ada fintech yang akhirnya data-data para penggunanya tersebar begitu ya, dari keamanan transaksinya, aplikasinya. Bagaimana Kaswa ini bisa menjamin nih para penggunanya tentang data mereka dan juga aplikasinya begitu, transaksinya pastinya, gimana Mas? Baik, itu bisa dilihat dari rekam jejaknya Kozwa gitu ya. Kozwa berdiri sejak 2016, kemudian 2019 mulai terregistrasi di bawah OJK, mulai 2021 sudah terlisensi dan diawasi oleh OJK. Jadi perjalanan 5 tahun ini satu hal yang bisa membuktikan kredibilitas dari Kozwa itu sendiri gitu ya. Namun yang lain adalah hal pertama yang masyarakat Indonesia butuhkan di saat mereka mau berinvestasi adalah atau memberikan pendanaan, platform ini sudah di bawah pengawasan dan lisensi OJK apa belum? Oke, itu yang hal pertama yang harus kita perhatikan. Kami sudah menjawab itu. Kami Kozwa sudah berlisensi dan diawasi oleh OJK. Kemudian yang kedua terkait dengan data pribadi, keamanan, kami sudah bersertifikasi ISO 27001. Sertifikasi itu membuktikan bahwa Kozwa berkomitmen untuk menjaga data pribadi dari masing-masing user, dari sisi lender atau pendana maupun dari sisi borrower atau penerima pendanaan. Kemudian kami juga sudah sesuai dengan PSE, Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kominfo. Jadi semua itu
kami hadirkan untuk mewujudkan komitmen kami gitu ya, untuk bisa menjaga keamanan di Kozua. Iya, itu artinya bisa menjamin supaya mereka yang mau berinvestasi tidak perlu resah begitu ya Mas ya. Termasuk dananya juga pastinya akan aman di situ begitu. Oke, nah ini kan ada akad syariah. Kita tidak akan berbicara mengenai akad secara mendetail begitu. Tapi syariah dan dibandingkan dengan konvensional itu lebih seperti apa Mas perbedaannya nanti? Baik. Secara sederhana saya bisa jelaskan bahwa syariah dan konvensional itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau konvensional itu ada sistemnya sendiri. Tapi di kami syariat kami sudah menyesuaikan dengan fatwa DSN MUI, kemudian dari OJK juga kami sudah sesuai dengan semua regulasi mereka. Syariat ini memastikan bahwa aspek Islam itu ya secara operasional itu juga hadir gitu. Namun secara sederhana dengan adanya skema syariah ini kami memberikan kepada para user Kozua itu keamanan pastinya sesuai skema syariah. Kedua, kenyamanan, transparansi, kejelasan, dan thanks to syariah, skema syariah, kami bisa memberikan, kami tetap berusaha untuk memberikan hal-hal tersebut kepada para user. Oke, dan juga memberikan return yang cukup besar. Tadi Mas sebut berkali-kali 18%, itu sangat besar ya Mas ya. Ini mekanisme bagi hasilnya seperti apa sih Mas? Menarik sekali soalnya. Baik, ini dari sisi lender berarti ya. Benar. Jadi kalau misalnya ada lender yang punya dana dingin dan mau diproduktifkan bisa melalui Kozua, misalnya mereka punya 100 juta, gitu ya. Salah mitra atau mitra kami di Kozua punya 100 juta, dia memilih proyek yang punya keuntungan 18% per tahun, gitu ya. Jadi karena kami di Kozua itu memberikan kemudahan kepada para usernya, jadi setiap bulan mereka akan dapat keuntungan kurang lebih 1%. Gitu. Jadi sama kayak gajian. Akan dibagikan setiap bulan. Ya, setiap bulan. Gitu karena masa tenornya 12 bulan gitu ya. Setiap bulan itu akan dapat imbal hasil gitu. Dan berarti seperti masih 12% gajian. Tuh Mas. Ya, masih 12%. 6% lagi. 6%-nya akan dibagikan di akhir masa tenor. Nah, secara detail kami bisa memberikan kepada para user itu 3 keuntungan. Apa saja? Yang pertama itu keuntungan proporsional namanya. Keuntungan proporsional ini akan dibagikan di bulan pertama. Jadi ini bergantung dengan masa campaign proyek ya. Jadi jika ada proyek masuk di Kozua nanti akan dikampanyekan untuk diberikan pendanaan. Nanti setiap hari masa campaign nanti akan dapat bonus kisaran 0,05%. Oh, gitu. Masih ada bonusnya lagi? Masih ada bonus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua imbal hasil fix. Itu yang setiap bulan tadi seperti gajian. Gitu imbal hasilnya. Yang ketiga adalah imbal hasil menyeluruh yang nanti akan dibagikan di akhir masa tenor. Jadi ada 3 keuntungan nih yang bisa para user dapatkan jika nanti menggunakan mendanai produktifan dana melalui Kozua. Tapi kenapa Kozua ini bisa menjanjikan return atau imbal balik yang cukup tinggi nih Mas? Baik, 18%, kita pakai 18% ya. 18% ini memang cukup tinggi jadi dibandingkan dengan produk investasi yang lainnya gitu ya. Dan 18% ini memang masyhur di mekanisme P2P financing, itu yang pertama. Kedua, kami bisa mendapatkan angka tersebut dari ROI atau imbal hasil yang tinggi dari sisi borrower gitu ya. Misalnya borrower punya imbal hasil yang tinggi, kemudian kami masuk dari situ juga memberikan keuntungan dari sisi lender yang sudah memberikan pendanaan ke si proyek tersebut. Jadi dan plus ada yang namanya platform fee gitu ya. Nanti dari sisi borrower akan mendapatkan itu juga. Namun yang bisa kami berikan dan kami highlight gitu ya, kami tidak ingin memberikan kesulitan dari sisi borrower gitu. Makanya angka 18% ini yang kami rasa cukup memberikan keuntungan dari sisi borrower, penerima pendanaan, dan juga dari sisi lender. Jadi keduanya juga mendapatkan keuntungan. Itu satu. Ketiga adalah pengelolaan risiko. Gitu, adanya agunan, adanya kolateral yang memberikan jaminan bahwa mereka ini nanti akan produktif gitu dananya. Jadi balik lagi untuk meminimalisir potensi gagal bayar. Baik. Nah ini kira-kira kalau misalkan mereka berinvestasi di Kozua gitu ya, dan mereka tiba-tiba membutuhkan dana mereka sendiri begitu. Ini kira-kira gampang atau sulit untuk menarik dana pribadinya nih di Kozua? Nah, banyak masyarakat Indonesia yang mencap P2P financing ini, susah ini ya, ngambil dananya segala macam. Nah, kami di Kozua memberikan kemudahan untuk bagi pendana yang ingin membutuhkan dananya kembali. Misalnya kemarin ada sekolah gitu ya, baru masuk sekolah, butuh dana ini buat bayar sekolah. Di Kozua bisa gitu.
nanti Jadi tidak misalnya ada mempersulit ya tidak, Mas kami ya? berusaha untuk tidak mempersulit para mitra kami gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang dana yang mau diambil bisa sewaktu-waktu dengan catatan jika dana yang sudah disalurkan tersebut oleh para pendana sudah tertutupi dengan pendana lain yang nanti akan kami bantu carikan dari tim Ekozua. Banyak sekali kemudahan dan juga keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat ketika betul. bergabung di Kaswa ya Mas ya. Pastinya mereka juga semakin tertarik bagaimana caranya untuk bergabung. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Dan Anda masih di The Insiders bersama Head of Marketing Kaswa, Mas Ahmad Syaugi. Menarik sekali tadi di Kaswa ini banyak sekali keuntungannya. Selain returnnya 18%, kalau kita butuh dana segar, dana kita bisa ditarik lagi begitu. Tapi melanjutkan perbincangan tadi, kira-kira kena penalti nggak nih Mas? Kalau misalkan di tengah-tengah kontrak kita mengambil dananya kembali. Baik, nah itu kan ada yang namanya masa tenor gitu ya. Banyak anggapan di masyarakat bahwa wah ini harus sampai masa tenornya selesai gitu. Namun di Kozua kami memberikan kemudahan gitu untuk para usernya dari sisi lender untuk bisa menarik dananya sewaktu-waktu dengan catatan jika dana tersebut sudah tertutupi dengan dana lain nanti akan dibantu oleh dari tim Kozua dan tidak akan terkena penalti ataupun peringatan apapun. Jadi catatannya hanya selagi sudah terpenuhi dananya, sudah tertutupi dengan pendanaan lain, good to go. Wow, oke. Tidak ada penaltinya, luar biasa sekali. Jadi tidak memberatkan untuk para debiturnya juga ya Mas ya. Tapi apa sih Mas sebenarnya yang sangat esensial atau basic membedakan Kaswa ini dengan bank begitu? Oke, hal pertama yang perlu saya beritahu adalah Kozua hadir tidak bermaksud untuk menyingkirkan peran dari sisi perbankan gitu ya. Namun Kozua hadir untuk melengkapi instrumen yang dimiliki oleh perbankan. Karena ada beberapa kebutuhan masyarakat yang mungkin bisa dijawab melalui Kozua gitu ya. Seperti kalau dari sisi borrower atau sisi UMKM yang kebanyakan perorangan gitu ya, kan tidak bisa diperbankan gitu ya. Kalau di Kozua dengan tenor yang lebih fleksibel gitu ya, tenor yang panjang dengan tiket size yang kecil. Jika diperbankan tidak bisa perorangan dengan tiket size yang besar dengan masa tenor yang sedikit pendek gitu ya. Nah, Kozua menjawab kebutuhan masyarakat untuk hal tersebut. Gitu. Baik, tapi kan kalau untuk yang syariah financing gitu ya, itu kan masih belum banyak ya sepertinya di Indonesia begitu ya. Ini akan lebih mudahkah gitu kalau dibandingkan dengan bank yang secara selama ini kita tahu ya, bank konvensional begitu, lebih mudah atau lebih praktis atau bagaimana nih Mas? Baik, syariah ini betul setuju dengan tadi, ini belum masyhur didengar gitu ya, tapi memang kami sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun untuk menjawab itu pastinya masyarakat harus tahu gitu ya tentang yang namanya P2P financing. Mereka harus mengetahui bahwa platform itu harus berlisensi dan diawasi oleh OJK supaya mereka sebagai pendana aman untuk bisa mau memproduktifkan dananya gitu kan. Nah itu yang coba kami lakukan di sekarang ini gitu. Jadi literasi tentang yang namanya syariah itu seperti apa, P2P financing itu seperti apa, keuntungannya seperti apa. Namun kami juga memberitahu bahwa keamanan dan kenyamanan para calon mitra atau mitra kami itu juga sudah terakomodir melalui Kozua. Tapi di sini untuk mereka yang berminat mungkin ya pemirsa, kita mungkin sesaat lagi udah langsung gabung begitu ya di Kaswa. Untuk mereka menjadi debiturnya gitu, step by stepnya akan sangat mudah. Apa saja yang dibutuhkan Mas di situ? Oke, baik. Sangat mudah gitu ya, hal pertama yang perlu saya sebutkan. Jadi para calon pendana gitu yang ingin menggunakan Kozua, kalau misalnya sekarang lagi pada megang HP nih, bisa langsung cek di App Store atau Play Store, klik ketika aja Kozua gitu sudah ada dengan gitu. Q ya? Dengan Q, Okay. Kozua dengan Q. Nanti tinggal download aja, kemudian nanti tinggal registrasi. Hanya membutuhkan KTP dan NPWP. Gitu. KTP, NPWP saja. Nah, nanti kemudian kami verifikasi. Setelah itu bisa mendanai dengan minimal 1 juta dan kelipatannya. Dengan berbagai proyek yang bisa didanai, variasinya sangat banyak. Jadi semudah itu. Dan kalau misalnya memang karena masih banyak masyarakat yang masih ragu gitu ya. Teman-teman bisa buka website kami kozua.id ataupun bisa cek Instagram kozua.id atau
Bisa langsung datang ke kantor kami. Oke, di mana ini Mas South kantornya? Quarter, Oke. Tower A, lantai 11. South Quarter, Tower A, Tower lantai A, 11. lantai 11. Atau kalau misalnya, aduh kalau mau ketemu nih agak susah gitu ya, karena butuh waktu juga kan yang harus disisihkan. Bisa langsung telepon aja di 0821 4000 5200. Sekali lagi, biar nggak pada lupa nih. Oke, 0821 4000 5200. Oke, itu kalau mau lebih jelasnya, Yes, tanya-tanya lebih jauh lagi ya betul. Mas ya. Nah, kalau untuk borrowernya sendiri, karena mungkin saya yakin ini banyak sekali pemirsa kita yang mungkin mereka juga punya bisnis UMKM gitu ya, dan juga tertarik gitu untuk mendapatkan pinjaman di Kozwa. Untuk para peminjam dana, ini apakah juga dipermudah? Baik, pasti kami di Kozwa berkomitmen berusaha terus untuk memberikan kenyamanan di sisi borrower dan lender. Tapi kalau dari sisi borrower sangat mudah juga gitu. Selagi mereka punya niat baik, mereka ingin mengekspansi bisnisnya, kami dari Kozwa mendukung. Karena kami sudah sejalan gitu ya dengan visi misi kami. Sangat mudah, jadi dari sisi borrower atau penerima pendanaan bisa langsung masuk ke Kozwa. Kemudian di situ ada beberapa dokumen yang memang harus dihadirkan gitu ya, diberikan kepada kami dengan alasan bahwa kami juga ingin berkomitmen untuk selaras dengan OJK gitu. Itu sebagai bentuk kami selaras dengan OJK. Jadi ada beberapa dokumen yang perlu diberikan. Nanti dari situ kami akan melihat gitu dari RAB-nya seperti apa, dari prospeknya seperti apa. Karena nanti akan ada yang namanya due diligence. Jadi ini ada assessment yang dimana kita akan make sure proyek dari mereka ini punya prospek yang bagus. Jadi kenyamanan, keamanan, dan keuntungan tidak hanya hadir dari sisi borrower saja, namun dari sisi lender atau pendana juga bisa dirasakan. Tapi kalau untuk borrower sendiri begitu Mas ya, ini mungkin mereka yang baru tahun pertama begitu ya meminjam dana di Kozwa. Kan biasanya kalau kita tahu untuk kredit-kredit itu ada batasan dana. Minimal untuk yang tahun pertama kurang lebih 25 juta dan bisa meningkat di tahun selanjutnya begitu. Nah, kalau di Kozwa nih untuk borrower-borrower yang berminat begitu, itu apakah ada batasan minimal untuk peminjaman? Maksimal maksud saya, maksimal untuk peminjaman di tahun pertama atau bagaimana? Di kami di Kozwa sesuai dengan OJK maksimal pendanaan pengajuan pendanaan adalah 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. Ini untuk pinjaman ya? Iya, penerima pendanaan Penerima itu pendanaan, oke. 2 miliar gitu. Dengan masa tenor yang nanti akan menyesuaikan dengan dari sisi calon mitra kami ini. Dari sisi borrower, apakah masa tenornya memang dibutuhkannya lebih cepat atau bisa 12 bulan. Dan nanti akan menyesuaikan. Begitupun dari sisi akadnya, dari skema syariahnya, nanti akan menyesuaikan juga. Jadi fleksibilitas itu pasti akan dirasakan. Nah ini saya kemarin juga sempat melihat di Kozwa di webnya ini ternyata ada banyak sekali loh ya pendananya. Betul, betul. Dan saatnya pasti terus berkembang ya Mas? Betul. Saat ini dari sisi proyek yang sudah kami lalui sejak berdiri itu sudah lebih dari 2.000 proyek pendanaan. Kemudian dari sisi user itu sudah lebih dari 8.000 sejak berdiri. User ini di sini siapa saja? Pendana dan juga penerima dananya? Pendananya. Pendananya. Itu sudah lebih dari 8.000 sejak berdiri ya dihitungnya. Gitu. Okay. Jadi sangat banyak dari beragam profil pendana. Luar biasa. Ini Kozwa baru hadir di Indonesia saja atau mau ada ekspansi ke negara lain Mas rencana ke depannya? Sekarang di Indonesia untuk target ke depannya kami ingin menjadikan Kozwa ini sebagai pintu pertama untuk para calon mitra itu supaya bisa memproduktifkan dananya. Karena dengan berbagai kemudahan, kenyamanan, keuntungan, keamanan yang berusaha kami hadirkan dari sisi user di Kozwa. Baik, sekali lagi nanti kalau misalkan mau bergabung boleh diinfokan kembali. Baik, dari sisi masyarakat bagi yang mau bergabung dengan Kozwa, banyak sekali keuntungan, kemudahan, kenyamanan, keleluasan, fleksibilitas yang bisa dirasakan. Sangat mudah, bisa langsung saja cek di App Store atau Play Store. Ketik saja Kozwa dengan Q, kemudian nanti download, mengisi profilnya, nanti akan kami verifikasi, dan langsung bisa memilih proyeknya. Jadi semudah itu dengan minimal 1 juta dan kelipatannya, nanti imbal hasil akan dibagikan per bulan seperti gajian, dan banyak fleksibilitas seperti dana bisa ditarik sewaktu-waktu. Kurang lebih seperti itu. Bisa cek juga di website dan Instagram kami di kozwa.id. Bisa langsung datang ke kantor kami di South Quarter, Tower A lantai 11. Akan kami bukakan pintu selebar mungkin. Dan bisa langsung saja call di hotline kami di 0821 4000 5200. Sekali lagi biar nggak lupa, 0821
405200. Oke, menjadi pertanyaan penutup saya nih Mas. Insight dari Mas Syawgi, kenapa kita harus memproduktifkan dana dingin kita? Baik, setuju dengan tadi di awal oleh Mbak Diana bahwa masyarakat Indonesia ini pekerja keras, maunya untung terus gitu ya. Kazwa hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut gitu ya. Karena jika dana didiamkan saja, most likely pasti akan turun gitu dananya gitu kan. Sedangkan diproduktifkan melalui Kozwa bisa mendapatkan keuntungan 18%, kisaran 18% ya per tahun. Kemudian banyak fleksibilitas dan keuntungan yang juga bisa didapatkan. Jadi gitu. Jadi memproduktifkan dana ini penting karena pastinya akan membantu dana darurat, jika ada ingin investasi lain, pendanaan. Jadi sangat penting gitu ya. Karena juga demi kemaslahatan masyarakat dan dirinya sendiri gitu. Benar kalau saya bilang ini bisa menjadi tabungan untuk masa depan kita ya Mas? Ya? Betul, apalagi yang mau nikah, yang butuh dana darurat, itu penting sekali. Jadi bisa diproduktifkan dananya melalui Kozwa. Oke, harapan ke depannya apa nih Mas? Harapan ke depan kami ingin masyarakat lebih paham gitu ya dengan skema syariat itu satu. Karena kami hadir Kozwa ini membawa skema syariat, yang pastinya nanti kami akan memberikan literasi kepada masyarakat tentang skema syariat ini seperti apa. Dan yang kedua harapannya adalah kami berharap masyarakat bisa masuk ke Kozwa, bergabung di Kozwa dan memproduktifkan dananya supaya kami juga senang, mereka juga senang. Iya, karena di sini yang menarik sekali di sini Kozwa juga berkontribusi begitu ya untuk membantu para UMKM untuk tumbuh berkembang begitu ya Mas betul, ya. Baik. Betul. Ya, terima kasih banyak Head of Marketing Kozwa Mas Ahmad Syawgi sudah berbagi bersama kami. Semoga semakin banyak ya Mas akhirnya yang gabung bersama Kozwa. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus menutup perbincangan kita di Insider CNN Indonesia. Semoga perbincangan ini membawa manfaat untuk Anda. Dan saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.